Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik-baik semua kan? Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar mengenai sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Nah, apa saja yang kita pelajari pada jaringan tumbuhan dan jaringan hewan ini? Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran pada materi jaringan hewan dan tumbuhan adalah: yang pertama, menjelaskan jaringan pada hewan. Yang kedua, menjelaskan jaringan pada tumbuhan. Nah, jaringan itu apa? Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi jaringan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Baik, sekarang kita bahas dulu jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan terdiri dari yang pertama, jaringan embrional. Jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya selalu membelah. Jaringan embrional ini berfungsi untuk pertumbuhan. Yang kedua, jaringan epitel. Jaringan epitel terdiri atas sel-sel yang melapisi permukaan tubuh atau rongga dalam tubuh hewan. Jadi jaringan epitel bisa berada pada permukaan tubuh atau rongga dalam tubuh. Contoh jaringan epitel pada permukaan tubuh yaitu jaringan epitel kulit. Jaringan epitel kulit berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Contoh untuk jaringan epitel pada rongga dalam tubuh, misalnya jaringan epitel pada saluran pencernaan. Ini berfungsi untuk mengeluarkan getah pencernaan dan menyerap sari-sari makanan. Yang ketiga, jaringan penunjang atau disebut juga jaringan penyokong. Jaringan penunjang atau penyokong terdiri beberapa jaringan. Yang pertama, jaringan tulang keras. Jaringan tulang keras ini tersusun atas sel-sel tulang keras yang mengandung zat kapur. Berfungsi untuk membentuk rangka tubuh dan melindungi bagian tubuh yang lunak. Yang kedua, jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan yang bersifat lentur dan elastis. Yang ketiga, jaringan ikat. Jaringan ikat ini berfungsi untuk mengaitkan atau mengikat organ tubuh. Misalnya saja tendon untuk menghubungkan otot dengan tulang. Ligamen menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lain. Yang keempat, jaringan darah. Jaringan darah ini terdiri dari sel-sel darah yang berfungsi untuk melaksanakan transportasi, mengedarkan zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Yang keempat, jaringan lemak atau jaringan adiposa terdiri atas sel-sel lemak. Jaringan lemak ini berfungsi sebagai bantalan lemak yang terdapat
antar alat-alat tubuh. Sekarang yang keempat, jaringan pada hewan. Yang keempat, jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot. Fungsi jaringan otot ini sebagai penggerak tubuh atau alat gerak aktif. Jaringan otot ada 3 jenis. Yang pertama, otot polos. Otot polos mempunyai bentuk gelindong, sedang cara kerjanya tidak disadari atau tidak sesuai kehendak. Jaringan otot polos ini biasanya terdapat pada organ dalam tubuh, misalnya pada saluran pencernaan, seperti lambung dan usus. Yang kedua, otot lurik atau disebut juga otot rangka. Otot lurik atau otot rangka ini otot yang melekat pada rangka tubuh. Jaringan otot lurik ini mempunyai bentuk yang memanjang dengan banyak lurik-lurik, memiliki nukleus atau inti sel yang banyak terletak di tepi sel. Sedang cara kerjanya adalah disadari atau sesuai kehendak. Contoh otot lurik ini misalnya otot pada lengan, otot pada kaki. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada jantung, di mana cirinya bentuknya hampir sama seperti otot lurik, yaitu memanjang dan mempunyai lurik-lurik, tetapi bahwa otot lurik bedanya yaitu bahwa hanya mempunyai 1 atau 2 nukleus inti sel yang terletak di tengah atau di tepi sel. Otot jantung ini cara kerjanya seperti otot polos, tidak sadar atau tidak sesuai dengan kehendak. Jaringan hewan yang kelima adalah jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf, di mana jaringan saraf ini berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsang. Baik, sekarang kita bahas jaringan pada tumbuhan. Jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan, yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem ini merupakan jaringan sel-selnya terdiri atas sel-sel yang selalu membelah. Jaringan meristem berfungsi untuk pertumbuhan. Jaringan meristem ini terdapat pada ujung akar, ujung batang, dan kambium. Yang kedua, jaringan epidermis. Jaringan epidermis terdiri atas selapis sel hidup yang berbentuk pipih, tersusun rapat, dan terletak di permukaan tubuh tumbuhan. Fungsi dari jaringan epidermis ini adalah untuk melindungi jaringan di bawahnya. Yang ketiga, jaringan parenkim atau disebut juga jaringan dasar. Jaringan parenkim ini tersusun atas sel-sel hidup yang berdinding tipis yang terletak di seluruh bagian tumbuhan. Khusus pada daun, jaringan parenkim ada 2. Yang pertama, parenkim palisade atau parenkim tiang. Pada parenkim palisade ini terdapat banyak
klorofil sehingga berfungsi untuk fotosintesis. Yang kedua, parenkim spons atau parenkim bunga karang, di mana pada parenkim spons ini terdapat sedikit klorofil. Fungsi parenkim spons ini membantu fotosintesis dan tempat menyimpan hasil fotosintesis sementara. Yang keempat, jaringan pada tumbuhan adalah jaringan penguat atau disebut juga jaringan penyokong. Jaringan penguat atau jaringan penyokong ada dua. Yang pertama, jaringan kolenkin. Jaringan kolenkin merupakan jaringan yang dinding selnya mengalami penebalan dari selulosa dan hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu, sehingga penebalannya tidak merata. Pada umumnya, jaringan kolenkin ini terdapat pada tangkai daun. Yang kedua, jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan yang dinding selnya mengalami penebalan dari lignin dan secara merata. Umumnya, jaringan sklerenkim ini terdapat pada batang dan tulang daun. Baik, kemudian jaringan pada tumbuhan yang kelima adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ada dua, yaitu yang pertama xilem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun. Yang kedua, floem. Floem berfungsi untuk mengangkut zat makanan atau hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Demikian, kita sudah mempelajari tentang jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anak membaca modul dan materi ataupun buku yang sudah dibagikan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang organ dan sistem organ pada tumbuhan dan hewan. Demikian, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.